Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaniska Putri, NIM 1931041047 PJKRB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pencegahan dan perawatan cedera. Cedera merupakan suatu kerusakan pada bagian tubuh yang dikarenakan struktur atau fungsi tubuh yang dilakukan dengan paksaan yang melampaui batas dan tekanan fisik maupun kimiawi. Cedera merupakan akibat dari aktivitas olahraga yang dilakukan dengan ketidakseimbangan tubuh antara beban kerja dengan kemampuan jaringan tubuh untuk mengatasinya. Cedera kadang dialami oleh seseorang, misalnya cedera tergores, robekan pada bagian ligamen, atau patah tulang dikarenakan jatuh. Cedera yang seperti itu harus sesegera mungkin ditangani atau diberi pertolongan yang baik. Adapun beberapa materi cedera olahraga yang akan saya jelaskan adalah macam-macam cedera olahraga, kedua, jenis cedera yang sering terjadi, ketiga, penanganan cedera dengan metode RICE, keempat, dislokasi dan fraktur. Yang pertama, macam-macam cedera olahraga. Yang pertama, memar. Menurut Ronald P. Pfeiffer pada tahun 2009, memar merupakan cedera yang disebabkan oleh benturan benda keras pada jaringan lunak tubuh. Memar, jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah sehingga darah dan cairan seluler merembes ke jaringan sekitarnya. Kedua, kram otot merupakan kontraksi otot tertentu yang berlebihan dan terjadi secara mendadak tanpa disadari. Menurut Kartono Muhammad, kram otot terjadi karena letih, biasanya terjadi saat malam hari atau karena kedinginan, dan dapat pula karena panas, dehidrasi, trauma otot yang bersangkutan atau kekurangan magnesium. Lepuh. Menurut Ronald P. Pfeiffer pada tahun 2009, lepuh merupakan timbulnya benjolan di kulit, di dalamnya terdapat cairan berwarna bening. Lepuh terjadi akibat penggunaan peralatan yang tidak pas, peralatan masih baru, atau peralatan yang lama seperti sepatu yang terlalu kecil. Pendarahan pada kulit atau lecet. Pendarahan pada kulit atau pendarahan eksternal adalah pendarahan yang dapat dilihat berasal dari luka terbuka, yang dikemukakan oleh Kartono Muhammad pada tahun 2003. Cedera dapat juga merusak dan menyebabkan pendarahan. Kartono Muhammad pada tahun 2003 mengemukakan atau menjelaskan bahwa pendarahan di kulit terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, abrasi. Lapisan atau atas kulit terkelupas dengan sedikit kehilangan darah diakibatkan goresan, rothros, dan rockburn. Laserasi adalah kulit yang terpotong dengan pinggir bergerigi. Jenis luka ini biasanya disebabkan oleh robeknya jaringan kulit secara paksa. Kemudian insisi. Potongan dengan pinggir rata seperti potongan pisau atau teriris kertas. Selanjutnya, fungsi. Fungsi atau cedera akibat benda tajam seperti pisau, pemecah es, atau peluru. Selanjutnya, avulsi atau sepotong kulit yang robek, lepas, dan menggantung pada tubuh. Kemudian, amputasi atau terpotong atau robeknya bagian tubuh. Kehilangan kesadaran atau pingsan. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran yang bersifat sementara dan singkat, disebabkan oleh berkurangnya aliran darah dan oksigen menuju ke otak, yang dikemukakan oleh Kartono Muhammad pada tahun 2003.
Gejala pertama yang dirasakan oleh seseorang sebelum pingsan adalah rasa pusing, berkurangnya penglihatan, dan rasa panas. Selanjutnya, penglihatan orang tersebut akan menjadi gelap dan ia akan jatuh atau terkulai. Biasanya pingsan terjadi akibat dari satu aktivitas fisik yang berat sehingga menyebabkan deposit oksigen sementara. 2. Pengaliran darah atau tekanan darah yang menurun akibat pendarahan hebat. Ketiga, karena jatuh atau benturan. Cedera pada otot tendo dan ligamen. Hardian Wibowo pada tahun 1995 mengemukakan sprain merupakan cedera yang menyangkut ligamen. Cedera sprain dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkatan 1, pada cedera ini terdapat sedikit hematoma dalam ligametrum dan hanya beberapa serabut yang putus. Cedera menimbulkan rasa nyeri, tekan, pembengkakan, dan rasa sakit pada daerah tersebut. Pada cedera ini tidak perlu pertolongan atau pengobatan. Cedera pada tingkat ini cukup diberikan istirahat saja karena sembuh dengan sendirinya. Tingkat 2. Pada cedera ini lebih banyak serabut dari ligametrum yang putus, tetapi lebih separuh serabut ligametrum yang utuh. Cedera menimbulkan rasa sakit, nyeri, pembengkakan efusi, cairan yang keluar, dan biasanya tidak dapat menggerakkan persendian tersebut. Kita harus memberikan tindakan imobilisasi atau tindakan yang memberikan agar bagian yang cedera tidak dapat digerakkan dengan cara balut, spalt maupun gips. Biasanya istirahat selama 3-6 minggu. Tingkat 3. Pada cedera ini seluruh ligametrum putus sehingga kedua ujungnya terpisah. Persendian yang bersangkutan merasa sakit, terdapat darah dalam persendian, pembengkakan, tidak dapat bergerak seperti biasa, dan terdapat gerakan-gerakan yang abnormal. Cedera tingkat ini harus dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi, namun harus diberi pertolongan pertama terlebih dahulu. Materi yang kedua adalah jenis cedera yang sering terjadi. Yang pertama, cedera otot pergelangan kaki. Pergelangan kaki yang terkilir atau cedera adalah salah satu kejadian yang paling banyak ditemui dalam olahraga. Biasanya hal ini disebabkan oleh peregangan berlebihan atau robekan pada urat atau pita jaringan yang menghubungkan suatu tulang dengan tulang lain. Tendon atau jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang atau otot pergelangan kaki sering mengalami cedera karena inilah tempat 3 tulang bertemu. Biasanya ketika sedang berlari ataupun berjalan pada permukaan yang tidak rata, pergelangan kaki lebih rawan terkilir. Cedera tulang kering. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas. Cedera tulang kering atau shin splint terjadi karena peradangan pada otot dan bisa terjadi pada siapapun. Umumnya, cedera tulang kering terjadi saat Anda berlari atau melompat. Penyebab yang paling sering ditemui adalah ketika Anda meningkatkan intensitas aktivitas fisik secara tiba-tiba. Misalnya, mempercepat laju jogging. Penyebab lainnya adalah berolahraga dengan sepatu yang tidak nyaman dan berlari sambil menanjak atau menurun jalanan aspal yang keras. Nyeri pinggang atau cedera punggung bawah banyak dialami oleh seseorang yang mengangkat beban, bersepeda, atau bermain golf, tenis, dan bisbol. Biasanya, rasa nyeri akan muncul di bagian pinggang atau punggung bawah. Nyeri ini disebabkan oleh banyak hal seperti saraf terjepit, tendon atau otot sobek, dan herniated disc
Ini adalah tanda bahwa olahraga yang sedang Anda jalani sudah terlalu berat bagi tubuh Anda dan membutuhkan istirahat. Cedera bahu. Pada bahu terdapat 4 otot besar yang bertugas untuk menopang dan menjaga sendi-sendi bahu. Maka bahu adalah bagian yang rawan cedera apabila Anda melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, atau bisbol, di mana sendi bahu menjadi tumpuan pergerakan lengan Anda. Pergerakan sendi bahu yang berulang-ulang secara intens akan menyebabkan otot-otot bahu kelelahan dan membengkak atau sobek. Ketika mengalami cedera ini, hentikan pergerakan pada lengan dan bahu untuk meredakan nyeri. Kompres bagian bahu yang terasa sakit dengan es dan diamkan selama 15-20 menit. Kalau rasa sakit sudah berkurang dalam waktu beberapa hari, kompres dengan kain panas atau oleskan salep panas untuk melemaskan otot-otot kaku dan nyeri. Kemudian kram otot. Jenis cedera olahraga ini sering terjadi terutama jika langsung berolahraga secara intens tanpa melakukan pemanasan dan peregangan otot yang tuntas. Kram otot bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi biasanya saat berolahraga, kram akan muncul pada kaki. Ketika kram menyerang, otot mengalami kontraksi tiba-tiba sehingga Anda akan merasakan nyeri dan bagian tubuh yang diserang kram akan sulit digerakkan selama beberapa detik atau menit. Kram otot bisa mengancam nyawa jika terjadi saat berenang karena berisiko tenggelam. Cedera lutut. Cedera lutut sering terjadi pada atlet lari, sepak bola, basket, voli, dan olahraga cabang atletik yang banyak bertumpu pada lutut. Biasanya ditandai dengan rasa nyeri pada tempurung lutut yang disertai dengan bunyi seperti retakan atau patahan. Jenis cedera olahraga ini bisa terjadi karena kecelakaan seperti jatuh dan membentur atau karena gerakan yang tidak lazim dan terlalu lama melakukan gerakan dengan lutut sebagai tumpuan. Pada beberapa kasus, sendi pada lutut mengalami pergeseran sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Selanjutnya, cedera siku. Bagi yang sering berolahraga seperti bulu tangkis, tenis, golf, voli, atau angkat beban, berhati-hatilah supaya tidak mencederai siku yang sering menjadi tumpuan. Cedera siku terjadi karena peradangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Akan merasakan sakit ketika menggerakkan dan mengangkat lengan atau tangan. Materi yang ketiga adalah penanganan cedera dengan metode RICE. Metode RICE merupakan singkatan dari Rest, Ice Compression, dan Elevation. Metode pengobatan ini biasanya dilakukan untuk cedera akut, khususnya cedera jaringan lunak atau sprain maupun strain. Metode terapi RICE ini dilakukan secepat mungkin sesaat setelah terjadinya cedera sampai dengan lebih kurangnya 48 jam setelah cedera terjadi. Metode RICE dapat membantu penyembuhan jaringan setelah mengalami cedera dan mencegah cedera lebih lanjut. Rest artinya mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera, sedangkan bagian tubuh yang tidak cedera boleh tetap melakukan aktivitas. Tujuan mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera adalah untuk mencegah cedera lebih lanjut dan membantu proses penyembuhan luka lebih optimal. Ice. Ice artinya memberikan efek dingin untuk membantu menurunkan suhu di sekitar jaringan yang mengalami cedera. Secara umum, tujuan pemberian es pada jaringan yang cedera adalah mengatasi pembengkakan dengan membuat penyempitan pembuluh darah, mengurangi nyeri melalui efek sedatif dingin, dan selanjutnya mengurangi spasme otot. Pemberian es sesegera mungkin setelah cedera selama 15-20 menit secara berkala. Compression. Compression adalah pemberian penekanan kepada jaringan yang mengalami cedera. Penekanan dilakukan bersama-sama dengan pemberian metode ice atau kompres dingin.
Tujuan utama pemberian penekanan pada jaringan dikombinasi dengan efek dingin ini adalah untuk mengatasi pembengkakan berkelanjutan, dan pada kasus pendarahan dapat mengurangi atau menghentikan pendarahan. Metode penekanan ini dilakukan dengan melilitkan elastik verban pada bagian cedera. Perlu diperhatikan saat melakukan penekanan atau pembabatan ini jangan terlalu ketat, karena dapat menyebabkan gangguan sirkulasi dengan gejala-gejala seperti rasa bal, kesemutan, dan meningkatnya nyeri. Terakhir, elevasi. Elevasi adalah meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung, sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Pada tindakan elevasi, sebisa mungkin harus mengangkat bagian tinggi di atas jantung. Misalnya jika yang cedera pergelangan kaki, pasien dalam posisi tidur, kemudian pergelangan kaki diangkat atau ditopang dengan alat lebih tinggi dari jantung. Bagian yang mengalami cedera diangkat sehingga berada 15 atau sampai 25 cm di atas ketinggian jantung. Elevasi sebaiknya dilakukan hingga pembengkakan menghilang. Materi terakhir adalah dislokasi dan fraktur. Dislokasi menurut Ronald P. Pfeiffer pada tahun 2003, dislokasi adalah terlepasnya sebuah sendi dari tempatnya yang seharusnya. Dislokasi yang sering terjadi pada olahragawan adalah dislokasi bahu, sendi panggul, karena bergeser dari tempatnya maka sendi menjadi macet dan terasa nyeri. Sebuah sendi pernah mengalami dislokasi, ligamen akan menjadi kendor. Akibatnya sendi itu akan mudah mengalami dislokasi kembali. Kemudian fraktur. Patah tulang adalah suatu keadaan di mana tulang mengalami keretakan pecah atau patah, baik pada tulang rawan atau kartilago maupun tulang keras atau osteon. Alton Tigerson pada tahun 2006 menurut Mirkin dan Moffman, patah tulang digolongkan menjadi dua, yaitu satu, patah tulang kompleks di mana tulang terputus sama sekali. Kedua, patah tulang stres di mana tulang hanya mengalami keretakan tetapi tidak terpisah. Itulah materi yang saya jelaskan tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.